Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sempat hadir pada kesempatan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi penyuluhan tentang KY persiapan kehamilan, di mana untuk mempersiapkan kehamilan kita membutuhkan beberapa persiapan agar mencapai kehamilan yang sehat. Adapun persiapan dan perencanaan kehamilan yaitu yang pertama ada persiapan fisik. Kesehatan fisik merupakan hal yang penting untuk disiapkan pada masa prakonsepsi. Adapun persiapan fisik yang harus dilakukan dalam persiapan dan perencanaan kehamilan yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan makanan yang seimbang, mengkonsumsi asam folat dan tablet tambah darah, menghindari mengkonsumsi minimal yang mengandung kafein seperti kopi, alkohol dan berhenti merokok, serta menjaga berat badan ideal. Yang kedua yaitu persiapan gizi prakonsepsi, di mana gizi prakonsepsi merupakan salah satu bentuk persiapan kehamilan. Status gizi calon ibu sebelum hamil perlu diperhatikan untuk memastikan calon ibu dalam kondisi gizi yang baik. Yang ketiga itu ada persiapan. Yang ketiga persiapan psikologis. Persiapan psikologis atau mental calon ibu dan ayah sangat penting dalam persiapan dan perencanaan kehamilan. Yang keempat ada persiapan finansial. Persiapan finansial pada masa prakonsepsi sangat penting karena persiapan dan perencanaan kehamilan memerlukan persiapan finansial yang optimal yang untuk memenuhi kebutuhan selama periode prakonsepsi sampai berlangsungnya kehamilan sampai persalinan, nifas dan perawatan bayi baru lahir. Pasangan tentang kehamilan atau pengetahuan ibu tentang kehamilan pada masa pengetahuan yang tentang kehamilan diantaranya yang perlu diketahui itu masa subur. Agar dapat terjadinya kehamilan, pasangan harus mengetahui tentang masa subur agar dapat hamil. Masa subur biasanya terjadi pada 13 hari setelah hari pertama haid terakhir bagi yang memiliki siklus haid 28 hari sampai 30 hari, dan masa subur terjadi pada hari ketiga sebelum dan sesudah. Kondisi kesehatan yang harus diwaspadai dalam persiapan dan perencanaan kehamilan sehat yaitu yang pertama ada anemia, di mana anemia merupakan suatu kondisi kadar hemoglobin dalam darah itu kurang dari 12 gram. Gizi kurang, kondisi kekurangan energi kronik atau KEK ditandai dengan lingkar lengan yang kurang dari 23,5 cm. Kemudian ada berat badan berlebih atau kegemukan, di mana suatu keadaan berkelebihan berat badan dan lemak tubuh sehingga orang tersebut berisiko memiliki risiko kesehatan. Kemudian ada yang perlu diperhatikan ada infeksi TORCH. Infeksi TORCH adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Toxoplasma rubella, herpes simplex virus, penularan melalui konsumsi makanan dan sayuran yang terkontaminasi virus TORCH. Sempurna makanan atau sayuran dimasak dengan baik. Kemudian ada hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan atau darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik dari 140 dan tekanan darah diastolik lebih dari 90. Beberapa perencanaan keluarga dalam persiapan menjadi orang tua yaitu yang pertama ada membangun komunikasi yang terbuka dan saling mendukung. Kemudian ada edukasi bersama mengenai kesehatan reproduksi dan prakonsepsi, pembagian peran dan tanggung jawab yang seimbang antara suami dan istri. Mungkin sekian materi kali ini. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, kalau misalkan tadi dijelaskan kalau pada saat masa prakonsepsi itu pemenuhan gizi harus dilakukan. Bagaimana kalau misalnya pada masa prakonsepsi gizinya tidak terpenuhi? Apa dampaknya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kurang efek dari kurangnya gizi, pemenuhan gizi pada saat masa prakonsepsi itu bisa menyebabkan anemia, berat badan tidak ideal atau kurang atau berlebih, kemudian hormon yang tidak seimbang dan sistem imun yang lemah. Adapun jika dampak yang mungkin terjadi ketika prakonsepsi itu terjadi, yaitu bisa menyebabkan keguguran dan menyebabkan bayi lahir rendah. Berat badan bayi lahir rendah. Mungkin itu saja. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.